Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu, walaupun pertemuan ini hanya lewat media sosial. Semoga dalam pertemuan ini Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, di mana bimbingan ini mengajak hati manusia untuk mengesahkan Tuhan, yang mengangkat sebuah tema, yaitu letakkanlah akalmu. Letakkanlah akalmu ketika menghadapi situasi apapun, kondisi apapun, lebih-lebih situasi atau kondisi yang dimana situasi tersebut dianggapnya tidak enak sesuai dengan sifat basariah manusia. Dengan begitu hatimu akan menjadi netral, tidak menjadikan hati protes atau hal-hal yang sifatnya mengguncangkan hati kita terhadap sesuatu masalah. Sesuai dengan ceritanya Nabiullah Musa ketika menghadapi situasi dan kondisi di mana situasi tersebut pada waktu itu sangatlah genting, di mana beliau pada waktu itu telah dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Beliau dikepung hingga tidak bisa lari kemana-mana. Melihat ke belakang ada Fir'aun, kanan kiri ada bala tentaranya Fir'aun, di depan juga ada lautan. Beliau Nabi Musa pada waktu itu tidak bisa kemana-mana lagi, karena memang di hadapan beliau itu ada sebuah laut yang dimana secara akal ini tidak mungkin bisa diseberangi atau tidak bisa dilewati, alias tidak bisa kemana-mana. Secara akal pada waktu itu sejarah Nabiullah Musa, kalau lari balik ke belakang lagi nanti dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mau maju kok ada lautan, tidak ada perahu, tidak ada ketek atau alat-alat yang bisa menyeberangkan beliau pada waktu itu. Secara akal manusia yang menurut sifat basariah itu tidak mungkin Nabiullah Musa itu akan selamat pada waktu itu.
Akhirnya beliau itu pasrah total dengan meletakkan akalnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga, beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan sebuah petunjuk wahyu oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya dan menjadikan jalan bisa menyeberanginya. Secara akal basariah itu tidak mungkin bisa melewati Nabiullah Musa pada waktu itu. Karena beliau adalah termasuk orang-orang yang sudah berserah diri terhadap Allah. Meletakkan akalnya, maka beliau itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia itu dihadapkan oleh Allah antara dua hal, di mana hal tersebut yaitu antara sifat basariyah dan sifat basiroh. Manakala di dalam dirimu, di dalam diri kita sifat basariyahnya itu lebih dominan, maka jelas akal ini dipergunakan untuk mengalahkan Allah. Tetapi jika di dalam diri manusia, di dalam diri kita yang dominan itu sifat basiroh, maka akal pun akan diletakkan, akal pun akan ditidurkan, sehingga di dalam hati punya akhlak atau etika terhadap Allah. Itu manakala yang dominan di dalam dirimu sifat basiroh. Seandainya pada waktu itu Nabiullah Musa alaihissalam itu menggunakan akalnya, maka Allah tidak akan memberikan solusi terhadap Nabi Musa untuk keluar dari jebakan Raja Fir'aun dan bala-bala tentaranya itu. Tidak mungkin diberikan jalan keluar oleh Allah manakala Nabiullah Musa pada waktu itu menggunakan akalnya. Padahal Nabiullah Musa itu orang yang cerdas, orang yang sangat luar biasa, IQ-nya di atas rata-rata. Berhubung beliau akalnya itu diletakkan, akalnya ini ditidurkan, maka Allah memberikan suatu solusi, suatu wahyu terhadap beliau Nabiullah Musa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna illa Musa anidrit bi asakal bahro fan falako fakana kulu firqin kat taudil adim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah dengan tongkatmu laut itu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan menjadi seperti gunung yang besar. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya di sini diceritakan Allah telah memberikan sebuah wahyu terhadap Nabi Musa. Pukullah air itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah air laut tersebut. Ketika Anda mengalami sebuah situasi tersulit apapun yang seperti dihadapkan Nabiullah Musa itu,
Jika Anda mengalami situasi tersulit apapun, akalmu itu letakkan, tidurkan, maka di situ nanti hati akan berbicara. Hati akan melihat Allahnya di situ yang telah menghendaki suatu terjadi masalah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, memang yang namanya kita ini sebagai manusia, itu semuanya pasti tidak mau menginginkan hidupnya itu sulit. Tetapi yang jelas dan yang pasti suatu saat Allah pasti akan menghadirkan hal-hal tersebut. Karena kondisi-kondisi yang tidak enak itu pasti akan didatangkan kepada siapapun. Tetapi saudara-saudaraku perlu diketahui bahwasannya jika hatimu sudah bisa melihat Allahnya yang berkehendak di situ, maka hatimu akan tidak bisa protes. Hatimu tidak akan bisa ngeluh. Hatimu tidak akan bisa menyalahkan Allah. Karena hatimu sudah bisa melihat Allahnya di situ yang berkehendak. Maka untuk itu letakkanlah akalmu untuk hati selalu bermunajat kepada Allah. Jika panjenengan ini selalu bermunajat terhadap Allah, maka pasti engkau akan diberikan sebuah pertolongan terhadap Allah. Bersabarlah, ikhlaslah, pasrahkanlah dengan total setotal-totalnya terhadap Allah, maka Allah akan menjauhkan hatimu dari kesenangan-kesenangan duniawiyah yang menipu. Kesimpulannya adalah letakkanlah akal panjenengan, akalmu, lalu bangunkanlah hatimu untuk selalu mengingat terhadap Allah. Maka engkau akan menemukan sebuah kedamaian hati, menemukan sebuah ketentraman jiwa yang secara syariat dikatakan itulah letaknya surga. Siapa yang bisa meletakkan akal ini dengan total? Siapa yang bisa meletakkan akal ini dengan pasrah terhadap Allah? Adalah mereka hatinya golongan para kekasih-kekasihnya Allah, golongan hatinya ahli zuhud. Karena golongan hatinya ahli zuhud itu merasa dirinya itu, di dalam dirinya itu sudah tidak lagi hidup, bahwa semua yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata karena lillah. Jadi janganlah kita ini merasa pintar, jangan merasa menjadi orang hebat, jangan merasa menjadi orang alim, jangan merasa menjadi orang yang segala-galanya. Manakala hatimu terbersit sebiji zarah pun, kalau makhluk itu yang bisa segala-galanya, maka Anda tidak akan pernah ditolong oleh Allah, baik di dunia maupun di akhiratnya. Itulah saudara-saudaraku, kami menghimbau semoga pelajaran yang kami sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu yang betul-betul bermanfaat, baik kemanfaatan untuk diri kita, juga kemanfaatan untuk anak cucu kita kelak nanti sampai dengan yaumil qiyamah. Itulah saudara-saudaraku, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika dalam penyampaian saya ini kurang
berkenan atau mungkin kurang pas di hati, atau mungkin ada masih yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.